teman-teman media pada hari ini 21 Maret 2000. Bentar Pak, ada telepon masuk Pak. HP. Saya live nih, Wis. Sudah? Yuk. Ya, saya ulangi ya. 21 Maret 2020 kita merilis kembali seperti janji saya kemarin. Kita pada jam 12 pada hari ini kita mengadakan rilis tentang perkembangan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Probolinggo. Dan hari ini hadir Pak Anggit sebagai Ketua Satgas, kemudian Pak Dr. Anang sebagai juru bicara dari Pemkab Probolinggo. Nanti ada 2 sesi, nanti kalau kesehatan nanti dari Dr. Anang. Untuk segi teknik non kesehatan nanti oleh Pak Anggit. Monggo Pak Anggit untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan beberapa hal secara umum, nanti akan disampaikan teknis tentang COVID-19 oleh Dr. Anang. Beberapa hal yang telah dirapatkan oleh tim tadi malam, ada beberapa hal yang disepakati. Pertama, untuk melokalisir pelayanan kepada penderita akan difokuskan di Rumah Sakit Thomas. Untuk itu kami akan bergerak cepat untuk mempersiapkan lokasi tersebut, baik itu infrastruktur maupun kesiapan lain terkait sumber daya manusia. Tentu nanti akan disampaikan secara teknis mengapa dilakukan di sana dan sebagainya. Kemudian hal-hal lain yang perlu saya sampaikan, upaya-upaya untuk pencegahan nanti juga akan dilakukan oleh Satgas Komunikasi untuk mensosialisasikan pencegahan melalui media massa, media langsung kepada masyarakat, melalui keliling secara keliling melalui sound, dengan sound, dan melibatkan nanti akan kita bentuk satgas di tingkat kecamatan dan desa seperti layaknya di kabupaten, sehingga nanti pihak kecamatan, desa juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di kabupaten. Kemudian juga diputuskan untuk menutup atau menunda semua kegiatan yang dilakukan di gedung-gedung milik Kabupaten Probolinggo seperti Jalan Lono, Islamic Center, juga di Sasana Gerinda sampai sebulan mendatang. Jadi mengurangi berkumpulnya orang. Selain daripada itu, kami juga Satgas melakukan penyemprotan desinfektan di berbagai tempat, baik itu tempat umum, kemudian tempat ibadah, masjid, gereja. Lalu kita akan jadwalkan untuk setiap berapa hari sekali nanti dari Dinas Kesehatan ada jadwalnya. Kemudian juga diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk menyediakan air untuk cuci tangan di berbagai tempat. Jadi nanti ada di pasar, di tempat-tempat keramaian, di alun-alun, berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir. Itu diperintahkan melakukan itu, dan insya Allah beberapa tempat sudah disiapkan. Saya kira itu secara umum, nanti akan disampaikan teknis terkait dengan hal-hal yang menyangkut COVID-19. Silakan Pak Dr. Anang. Oke. Terima kasih Bapak Laksa. Masyarakat perlu saya sampaikan perkembangan kasus di Kabupaten Probolinggo sampai detik ini ya, kita bisa rekap dan dinyatakan pasti kita memiliki orang dalam resiko ada sebanyak 216, sekali lagi 216 ada peningkatan. Terus kemudian orang dalam pemantauan pun juga ada peningkatan sebanyak 20 orang sekarang, kemarin 9 ya. Terus pasien dalam pengawasan ada 3, dan yang 3 ini yang 2 adalah yang kemarin sekarang posisi dalam rumah sakit rujukan di Malang, dan satunya di rumah sakit Sidoarjo.
Dan yang satu ini pasien dalam pengawasan belum sempat kita dalami lebih jauh karena pasien tersebut keburu meninggal dunia. Jadi masyarakat tidak usah menduga-duga ya. Jadi kita masukkan ke pasien dalam pengawasan karena dia bekerja di salah satu epicentrum lokal, dia dari Surabaya. Terus dia datang dengan keluhan sesak, terus ada dukungan dari pemeriksaan ronsen, walaupun yang bersangkutan juga ada kelainan-kelainan yang komorbid yang lain. Ini dari tim ahli yang dari rumah sakit Walu Jati mengatakan bahwa ada, sehingga kita masukkan sebagai pasien dalam pengawasan. Cuma sekali lagi jangan berpikir bahwa ini karena corona, karena semuanya masih belum clear dan kebetulan Allah menakdirkan lain. Jadi buat masyarakat dimanapun jangan menjadikan masalah ya. Sumber penularan bisa dari mana-mana. Sekali itu yang terus distribusi wilayah, saya pikir rekan-rekan wartawan bisa nanti mendapatkan dari tim informasi, karena di situ bisa satu persatu kami tampilkan dari 24 wilayah di Kabupaten Probolinggo. Perubahan tadi yang ada yang 9 jadi 20, yang 164 jadi 216. Upaya-upaya yang kita lakukan masih sama. Satu, kita mendampingi orang-orang warga yang UDR dan UDP ini. Kita melakukan pengobatan, melakukan pengawasan. Terus kedua, kita melakukan pengawasan untuk 2 kasus yang kita kirim progresnya, karena pemeriksaan kita pasrahkan pada rujukan di 2 rumah sakit rujukan tersebut. Dan kita akan lihat bagaimana karena proses untuk pemeriksaan spesimen itu butuh waktu ya. Dan kami pun sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi supaya rumah sakit kita Probolinggo pun sebagai bagian dari rujukan, dan insya Allah kita masuk di situ sehingga akan lebih mudah lagi. Ini upaya kita, dan lebih sangat penting sekali lagi di kesempatan ini, mari masyarakat Probolinggo ikuti protokol kesehatan, batasi kegiatan di luar, jaga kesehatan, hindari kontak ya. Itu jauh lebih penting daripada kita melihat siapa yang sakit, karena sumber penularan itu bisa yang sedang ODP, tapi bisa saja yang tidak terdaftar di sini. Karena bisa saja orang sedang terinfeksi tapi kondisinya kelihatan sehat. Jadi tidak perlu kita itu adalah sakit, tidak kita jauhi, salah. Yang lebih penting, ayo kita antar masuk, kita saling jaga jarak, bukan menjauhi ya. Saya pikir itu yang lebih penting untuk Kabupaten Probolinggo. Seperti yang disampaikan Bapak Kasatgas, sesuai arahan Ibu Bupati, menyediakan satu sistem layanan yang lebih komprehensif, sehingga kita memutuskan Rumah Sakit Tongas akan menjadi satu pusat layanan untuk kasus-kasus COVID. Jadi di sana proses, kenapa di sana? Karena memang lebih strategis. Harapannya kalau sudah terlokalisir akan lebih nyaman, lebih aman buat siapapun. Tinggal kami dari Satgas Kesehatan menyiapkan segala sesuatunya, perlindungan baik tenaga medisnya, tenaga keperawatannya, bahkan masyarakat sekitarnya, supaya bisa terlindungi dengan baik dan mereka bisa melayani dengan aman, dan pasiennya pun bisa terdampingi dengan sehat. Insya Allah ke depan kita sudah kebijakan ini oleh Ibu Bupati, karena kita mengantisipasi bagaimana rumah sakit rujukan-rujukan ini makin sulit untuk melakukan rujukan, sehingga keniscayaan bahwa Probolinggo pun harus menangani sendiri. Ini sudah terbukti kemarin agak sulit kita merujuk, dan itulah jawaban kita. Insya Allah tidak waktu lama rumah sakit ini akan bisa siap. Layanan, kalau masyarakat tanya layanan di rumah sakit Tongas, kita arahkan ke Walu Jati dan rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Insya Allah kami sudah berkalkulasi itu akan bisa mengcover permasalahan. Jadi masalah kesehatan masyarakat masih terlayani, COVID itu bisa terlayani dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Sekali lagi berulang-ulang, masyarakat tidak usah panik.
kalaupun ada satu kematian itu bukan karena corona ya, tapi kita masih menduga pasien dalam pengawasan. Kita belum clear karena memang pasiennya hadir, datang dan keburu meninggal. Terima kasih. Laki-laki itu Yang meninggal laki-laki Pak ya. Nah, Kecamatan Keraksaan. Oke. Pak, untuk Sukabumi Sekitar 30 nggak sampai 40 lah. Ya, ya. Pak, untuk Sukabura kenapa jadi ODR tertinggi kedua setelah Oleh banyak warga kita yang baru pulang umroh, ya umroh itu yang satu tunggu kemarin beberapa gelombang baru datang, terakhir itu ada sekitar 70 orang ya. Jadi ini ODR kita, tidak masalah. Yang penting pokok masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di tempat, menjaga jauhi kerumunan, dan kami menghimbau sekali lagi masyarakat, organisasi masyarakat atau keluarga-keluarga yang akan mengumpulkan orang dalam bentuk banyak, kami dari Satgas menyarankan untuk menunda. Bahkan yang mungkin ada rencana melakukan kegiatan-kegiatan apapun, pengajian, monggo dipertimbangkan dulu, karena itu akan merugikan dan memberikan resiko buat semua orang. berarti bukan karena itu lokasi wisata internasional Pak ya? Oh tidak. Sejauh ini tidak. Ya, sejauh ini tidak. Ya, alhamdulillah pemerintah kabupaten kan sudah, Ibu Bupati sudah berkebijakan untuk menutup semua tempat wisata. Saat itu sangat membantu masyarakat kita lebih fokus untuk berdiam diri di rumah. Saya pikir itu. Pak, efektivitas tempat penutupan wisata sejauh mana? Wah, saya dan biar Pak Kasatgas saja, saya domain saya ada di tatanan kesehatan. Pak, kalau untuk itu Untuk yang zona merah Pak. Berapa tenaga medis yang disiapkan untuk penanganan rumah sakit. Oke. Yang pasti kalau dari puskesmas itu pilihan kita punya sistem satgas. Kita kerahkan semua kekeraan. Anda tahu bahwa setiap puskesmas, setiap ada UDR itu satu front out, ada perawatnya, ada dokter, semua terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Swasta pun terlibat. Ya, kami perintahkan atas nama Satgas, mereka menyiapkan ambulan pun semua sekitar 50 lebih itu kita, dan terbukti pada kasus kemarin kejadian di Gending pun kebakaran, kita solid untuk menggerakkan semua. Artinya insya Allah semua sumber daya kesehatan di Kabupaten Probolinggo atas perintah Bupati sudah terfokuskan untuk kegiatan ini. Sampai itu. Pak, mungkin untuk rumah sakit Pak, ini mulai kapan khusus pasien Yang COVID-19. Ya, kami masih dalam proses persiapan mulai hari ini karena diputuskan tadi baru seperti kata Bapak Kepala Satgas. Hari ini kita langsung persiapan, moga-moga seperti sesuai arahan pimpinan, tidak lebih dari 1 minggu sudah akan dilaunching oleh Bupati Probolinggo. Dan artinya tidak hanya sarana prasarana yang siap, tapi sistem layanan yang akan berlaku, yang akan dilewati masyarakat Probolinggo akan clear. Kami sangat appreciate dan menghargai para teman-teman saudara-saudara kita dari jajaran kesehatan, dokter, perawat, yang bidan yang semua sekarang sudah melayani. Ini kita harapkan menjadi semakin solid ya untuk semuanya. Ini luar biasa. Ini energi yang besar. Saya pikir Pak, untuk pasar Pak. Kapasitas yang bisa kita siapkan tidak kurang dari 100 bed ya, tapi nanti kita lihat rencana, tapi kalkulasi kita tidak kurang dari 100 tempat tidur. Nanti akan pada saat launching mungkin Ibu Bupati nanti akan berstatement, akan lihat fixnya seperti itu, tapi tidak akan kurang dari 100. Pak, Untuk zona merah Pak, apakah ada penyemprotan Pak? Hah? Untuk zona merah yang suspek 1 orang, apakah ada penyemprotan terkait wilayah itu Pak? Ya, ini sebenarnya Satgas ya. Jadi di Satgas ini sudah ada protap bahwa kebijakan Ibu Bupati, semua fasilitas umum, perkantoran, masyarakat, pemerintah, swasta itu dilakukan penyemprotan, dan ini sedang berjalan, sudah terjadwal. Ya, tadi itu jadi berbicara fasilitas umum Pak, tidak person to person ya, bukan person tapi fasilitas umum, karena memang sumber penularannya di fasilitas umum. Jadi masyarakat tidak perlu pikir, ada yang sakit kita jauhin Pak, tidak. Sekali lagi tidak, sumber infeksi bisa dari mana-mana. Ya, kami itu bisa. Pak, Ya. untuk ruang isolasi sendiri itu disiapkan berapa ruang untuk rumah sakit?
Semua itu rumah sakit itu bersifat nanti isolasi. 100 itu 100 itu ya. Ya, jadi tidak ada layanan lain di rumah sakit itu, hanya layanan COVID. Ya, ya. Jadi ini suatu ide yang luar biasa dari Bupati. Ya. Apa tidak akan mengganggu untuk pasien-pasien yang Nah, itu. Ya, makanya saya bilang nanti kita tata, Mas. Karena kita juga mempelajari tingkat kunjungan, ya. Dan saya yakin bisa, ya, masyarakat bisa paham akan kesakitan selama ini yang dirawat oleh Tongas. Kita berkalkulasi, termasuk kasus kandungan, itu akan juga kita pertimbangkan. Ini masih berproses, hari ini nanti akan dilibatkan para dokter spesialis untuk membahas ini. Tapi yang pasti target untuk menyediakan untuk keamanan masyarakat harus terwujud. Ya, kebijakan Bupati harus terwujud. Karena apa? Ibu Bupati berpikir untuk kemaslahatan warga Probolinggo. Saya pikir itu. Dok, tadi sebelum korban yang meninggal, untuk korban yang meninggal itu, apa memang dia sudah divonis sudah positif dengan mengidap Corona? Tidak. Yang meninggal tidak, belum dinyatakan Positif ya? Kalau jadi, kalaupun dia meninggal, dia didiagnosa sebagai kegagalan saluran pernapasan. Cuman karena dia punya riwayat tinggal di satu tempat yang di situ ada, maka secara protokol, ya, protokol dari kesehatan kalau ada ini berarti kita harus menempatkan sebagai pasien dalam pengawasan. Tapi bukan, sekali lagi jangan dijudge bahwa orang ini sedang corona. Tapi yang pasti masyarakat harus hati-hati. Ya, jangan menyepelekan, jangan memandang yang meninggal itu tidak. Sumber penularan bisa di mana-mana. Mari masyarakat untuk menjaga diri sesuai protokol yang disyaratkan oleh Satgas Kesehatan. Saya pikir itu. Dok, ini masuk PDP ya, Pak? Ya, PDP. Dok, ada otopsi, Pak, Itu yang setelah dua, Dok, yang meninggal. dua pasien yang sudah dirujuk itu Hasilnya seperti apa? kondisinya hasil